sekarang lagi diproses sama pihak berwajib dan kuasa hukumnya Tanskin. Jadi aku sekarang belum bisa ngomong apa-apa. Nanti kalau semuanya udah lebih jelas, udah lebih pasti, udah ada pasal-pasalnya, aku baru bisa update ke teman-teman media. Oh, berarti hari ini tadi sebatas konsultasi? Iya, baru dulu? konsultasi sama melengkapi berkas-berkas, soalnya kita masih ada beberapa berkas yang kurang. Berkas kayak legalitas perusahaan, seperti itu sih. Kamera sih. Bukti-buktinya yang mau kita laporin itu masih ada beberapa yang kurang sih. Gitu. Jadi sekarang ini lagi diurus sama kuasa hukum aku. Beliau juga masih bolak-balik dari tadi, kan kita ke Krimsus, terus ke sini masih konsultasi. Tapi aku belum bisa ngomong kalau untuk pasal-pasalnya berapa. Nanti kalau udah lebih jelas aku bisa update lagi deh ke teman-teman media. Karena kan kita di pihak sana kan sudah ini ya, somasi 2 kali. Kemarin malam aku terima somasi yang kedua, jadi kita mau melaporkan balik. Karena kan selama ini kita gak diem aja sih ya, kita beritikat baiklah mau minta permintaan maaf dari saudari Mayang, tapi kan tidak digubris. Jadinya kita malah disomasi. Jadi sekarang kita melapor kalau pertama tuduhan-tuduhan terhadap kita tidak berdasar, lalu juga ada penyebaran informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya itu aja atau ada yang lain? So far masih itu aja sih, Mas. Jadi sebagai terlapor hanya Mayang saja ya? Betul. Tidak ada yang lain? Betul, terlapornya saudari Mayang. Ngaci Lebih ke imaterial ya, karena kan kita jadi kehilangan potensial customer. Jadi banyak tuh DM yang masuk ke IG saya pribadi, ke Instagramnya Tanskin, ke marketplace, bertanya-tanya benarkah ini produknya bikin breakout. Terus sales kita juga turun. Terus juga IG-nya Tanskin sempat kena shadow ban, jadi kita tidak bisa melakukan promosi lewat Instagram selama beberapa hari. Tapi yang paling banyak sih DM hujatan ya kepada Tanskin dan kepada saya langsung. Tapi yang diklaim. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan kan, sebenarnya kalau pakai skincare itu ada yang namanya purging, ada yang namanya breakout. Itu sudah kita share juga di Instagramnya Tanskin. Kalau misalnya purging itu kulit butuh adaptasi sama skincare-nya, tapi nggak mungkin dalam waktu hitungan jam. Kecuali alergi makanan, itu mungkin dalam waktu hitungan jam. Kalau menurut saya sih reviewnya nggak make sense sih. Aku belum bisa, itu nanti kuasa hukum aku lah yang lebih ngerti ya mengenai undang-undangnya. Kemarin Mayang sempat bilang kan itu hanya review konsumen, jadi pendapatnya sebagai konsumen aja. Itu gimana tanggapannya? Nanti deh masalah itu, karena kan aku nggak begitu masalah hukum kan aku nggak begitu ngerti. Nanti biar kuasa hukum kita deh menjelaskan bedanya review konsumen sama memang pencemaran nama baik atau gimana. Tapi produknya sudah terdaftar atau sudah terdaftar di BPOM, sudah ada sertifikat halal juga. Semua SKU-nya terdaftar di BPOM. Itu bisa dilihat juga kok di Instagramnya Tanskin, di marketplace semua sudah kita jelaskan gitu, sudah lulus BPOM. Saya nggak kenal Mas sama Mayang. Saya pribadi nggak kenal sama Mayang, sama keluarganya nggak pernah ketemu, dan nggak pernah ada rencana untuk merekrut Mayang jadi brand ambassador. Dia beli sendiri kok ke marketplace. Dia beli, dia posting video hari Sabtu ya. Itu saya nggak ngeh sampai hari Minggu malam. Akhirnya hari Senin kan kantor tutup, hari Senin baru bisa cek, ternyata benar ada pembelian atas nama saudari Mayang. Tapi sebelumnya Dari hasil penelusuran kami sih Mayang langsung check up, nggak pernah ada konsultasi. Pembeliannya berapa mungkin waktu itu? Kalau nggak salah yang 230.000 ya. 230.000. Nggak ada, sama sekali nggak ada komunikasi. Saya nggak pernah ada komunikasi sama Mayang. Gini, karena sebelumnya kan saya kan berpikir ya Mayang kan masih kecil, masih berapa sih, dia masih 18 tahun kan. Menurut saya ngapainlah ditanggepin gitu. Menurut saya ini nggak penting gitu, bukan sesuatu serius yang harus saya tangkepin. Jadi waktu somasinya datang yang pertama juga saya cuma klarifikasi aja ke media. Ternyata sekarang somasinya sampai 2, ya udah sekarang berarti sudah saatnya Tanskin mengambil jalur hukum. speak up ya. Ya. Speak up kan udah. Saya tadinya mau Mayang itikat baik lah ya, dari dia minta maaf aja cukup kok gitu, kita nggak mau memperpanjang lah Mas. Ngapain sih kita memperbanyak masalah sama anak yang masih 18 tahun gitu. Saya berusaha lebih bijaksana lah sebagai pihak yang lebih dewasa. Tapi kan ternyata somasinya juga nggak berhenti. Jadi setelah diskusi dengan tim internal juga sepertinya sekarang memang sudah saatnya mengambil tindakan hukum. Penurunan penjualan ada, pertanyaan yang ragu dari potensial customer juga banyak banget sih yang masuk ya. Nanya ini produknya lulus BPOM nggak,
emang bener kah bisa breakout, itu banyak sekali gitu. Kita sih membuka layanan konsultasi kan, jadi memang sebelum customer beli produk kita membuka layanan tuh separah apa sih masalah kulitnya, apakah memang bisa diatasi dengan produk kita. Sampai sekarang pun orang-orang yang bertanya ragu sama produknya kita jelaskan juga, jadi kita tetap mengedukasi lah customer kita. Sama puji Tuhan sih customer kita yang sudah pernah mencoba, mereka udah mengirimkan review ya before after gitu ke kita. Tapi kejadian kayak Mayang ini baru pertama kali terjadi atau emang udah ada sebelumnya mungkin yang seperti Mayang? Baru pernah